Bagus. Udah datang. Bisa dengar suara Bapak nggak? Bagus. Tes. Bagus. Bagus, bisa dengar suara Bapak nggak? Bagus. Tes 1, 2, dicoba. Bagus. Bisa dengar suara Bapak? Bisa, Pak, bisa. Oh iya. Bisa, Pak. Tes ya. Ya, dites dulu ya. Ini grupnya Farah dan teman-teman pada PKL di sekolah ya mulai hari ini ya. Pantesan ya. Biasanya dia pada aktif. Saya tulis di sini deh. Karena sedang melaksanakan PKL di sekolah mulai hari ini ya. Ini dari Farah. Dari Farah informasinya ya. Info dari Farah bahwa anak BKP 1 sedang melaksanakan PKL di sekolah. Farah Azhara, Maya, Revi, Dea Amanda, Kakak, Guntur, dan Yorgi. Info dari Farah. Jadi kecil. Halo, kenapa kecil? Halo, dicoba tes 1, 2 di ruang Zoom meeting sudah hadir 2 orang ya, kita tulis absen Fahrezi Rajab. Fahrezi Rajab. Fahrezi Rajab. Iya. Nama lengkapnya siapa sih? Fahrezi Rajab. Abdul Farevi Rajab, Pak. Iya kan, Abdul Fahrezi Rajab. Iya. Abdul Fahrezi Rajab. Tolongnya ini kehadiran ini di pelajaran saya poinnya besar loh gitu ya. Nilainya besar untuk nilai rapot nanti.
Ya, karena saya tidak ada tugas ya. Tugasnya adalah hadir aja di sini gitu. Sayyid Akil Ramadan. Sayyid Akil Ramadan. Sayyid juga aktif beberapa pertemuan datang terus ini. Sayyid, bisa dengar suara Bapak Sayyid? Bisa, Pak. Oke. Sudah hadir di ruang Zoom meeting pada siang hari ini Bagus Ramadan Nugraha, Abdul Farezi Rajab, dan Sayyid Akil Ramadan. Baru 3 orang. Ya, kita menunggu dulu ya beberapa menit lagi temanmu yang lain. Ya, walaupun waktu berjalan terus ya. Saya setarnya sudah pukul 12.45 saya sudah buka room gitu ya tadi. Jadi nanti 12.45 buka ya, kemudian pukul 13.25 udah berakhir. 13.25 ya. 13.25 itu udah berakhir. Jadi nanti biasanya berakhirnya itu tidak permisi ya, ujuk-ujuk nutup aja gitu. Ya, jadi saya nanti pertemuannya hanya satu sesi saja karena menghemat kuota dan efisiensi kuota gitu ya. Apalagi kondisi saat ini kan gitu. Saya berharap ya nanti ada materi yang saya kirimkan, salah satunya adalah yang ada di depan kalian, di depan layar HP atau layar laptop. Bagus menggunakan HP apa laptop, Bagus? Saya pakai HP, Pak. Pakai HP. Oke, posisi di mana, Bagus? Saya cek lagi. Lagi di rumah. Saya minta izin dulu sama yang di kantor. Hari ini nggak hadir dulu. Oh, nggak PKL ya? Iya, tapi besok saya masuk Off dulu ya. Oke, kamu masih PKL ya, Pak Bagus ya? Oke, posisi rumahmu di mana, Bagus? di Bojonggede, Pak. Bojong Gede. Oke. Bagus ya sinyalnya di situ. Oke, lanjut. Abdul Farezi Rajab menggunakan HP apa laptop? HP Pak, HP Menggunakan HP. Posisi rumahmu di mana? di Bojonggede. Sama ya, sama Bagus ya, Bojonggede. Oke. Iya, Pak. Masih PKL atau lagi off? Saya belum PKL. Kok belum? Masa hari gini belum PKL, Gus? Ya, makanya itu, Pak. Abdul ya? Ini Abdul ya? Abdul kan? Iya, Pak. Kok belum PKL hari gini? Iya, Pak, ya. Udah sebentar lagi. Itu Pak, kemarin kan udah dapat Pak di Hmm. PT Harmoni itu, Pak. Oh, Harmoni ya. Harmoni Iya, Land ya? dari apa di sana konfirmasinya lama banget, Pak. Padahal Harmoni udah Land. interview si Bu Indri yang Oh, ngurus aja nyampe kesel. Harmoni Land itu di mana sih posisinya? Daerah mana? Depok. Oh, di Depok. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian artinya gitu ya? Iya, masih digantung, Pak. Oh, alah. Ya udahlah, sabar aja dulu ya. Oke, lanjut Sayyid Akil. Posisinya pakai HP apa pakai laptop, Sayyid? Pakai HP, Pak. Pakai HP. Rumahmu di daerah mana? Di Cilebut, Pak. Cilebut. PKL-nya udah belum? Udah PKL atau belum? Udah kemarin. Oke, udah beres ini Mas Said ya, sudah PKL. Oke. Iya, Pak. Tadi barusan ada yang masuk, siapa ya, keluar lagi tuh. Enggak kelihatan sih. Kamu ngecek nggak tadi ada yang masuk kayak 5 gitu berarti dengan saya itu. Yang Ada apa tadi? Tantowi. Tantowi ya? Kantor, Pak. Oh, Tantowi. Kemana Tantowi? Keluar lagi. Tantowi off lagi ya. Oke. Tapi saya tulis aja ya, karena dia sudah berusaha masuk. Mungkin sinyalnya di tempat dia agak ini ya, kurang bagus karena kuota internet juga kadang-kadang naik turun, suka strength, suka low gitu ya. Low itu rendah ya jaringannya gitu. Saat ini sudah menunjukkan pukul 13.04. 13.04 yang hadir di room hanya 3 orang ya, jadi privat ini belajarnya ya. Mungkin sebagian besar masih sibuk dengan PKL dan
mungkin ada urusan ya, tidak ada konfirmasi. Yang ada konfirmasi adalah grupnya Farah dan teman-teman tadi ya, bahwa Farah, Maya, Revi, Dea, Kakak, Guntur, dan Yorgi saat ini sedang melaksanakan PKL di sekolah. Kemudian di sekolah kan ada pekerjaan ya dari PT atau perusahaan yang bergerak di bidang furniture atau interior desain gitu ya, untuk mengerjakan pekerjaannya di bengkel BKP ya, sehingga mungkin dialihkan ya, karena di luar juga pada saat pandemi COVID ini tidak gampang mencari tempat PKL, nah itu sehingga dialihkan ya ke sekolah 7 orang tersebut. Dan yang belum, mudah-mudahan nanti grupnya yang di Harmony Land itu segera ada kabar gitu ya. Karena saya yakin ya Harmony Land juga mungkin tidak ada kerjaan atau mungkin lagi pada off karyawannya gitu ya, gitu mungkin lagi ada kesibukan bos-bosnya gitu, jadi responnya lambat ya gitu, low respon, responnya lambat. Oke, saya kira itu saja pendahuluan dari saya. 13.06 kita akan berakhir nanti 13.25 ya. Sebelum nanti berakhir dengan sendirinya link Zoom ini, saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bagus Ramadan Nugraha, Abdul Farezi Razab, dan Syed Akil Ramadan yang pada siang hari ini memperhatikan gitu ya, bahwa ada kegiatan Zoom meeting ya. Mungkin kalian sudah membaca di link Telegram yang sudah saya kirim dari tadi pagi ya gitu. Cuma saya informasi ini saya lupa, tidak dikirim di grup WhatsApp 12 BKP 1, 12 BKP 2, saya kelupaan gitu ya. Baru siang ini saya pikir sudah terkirim ya informasinya, tapi saya pikir di link Telegram ya itu yang aktif ya, bisa melihat ya ada notifikasi ya pesan dari saya sejak tadi pagi. Ya, saya tanya ke Bagus, Fahrezi dan Syed ya, melihat informasi dari Telegram tidak hari ini yang saya kirim? Lihat, Pak. Oke, berarti kalian memperhatikan ya. Mungkin di WhatsApp di HP itu kan ada WhatsApp, juga ada aplikasi Telegram ya, sehingga ada notifikasi ya, suka ada pemberitahuan lah gitu ya, itu secara tidak langsung ya, bahwa kalian membuka link Telegram dan saya mengirimkan informasi tentang kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini ya. Saya kirimkan beberapa materi di link Telegram ya, itu di Telegram saya sampaikan bahwa jadwal kegiatan belajar mengajar pengelolaan konstruksi dan properti itu di hari Senin ya. Belajar mandiri dari pukul 8 karena setelah upacara ya, setiap hari Senin jam 7 sampai jam 8 upacara dulu ya, tidak ada istirahat, langsung jam 8 sampai jam 10 belajar mandiri. Kalian pelajari materi-materi yang sudah saya kirimkan. Ada materi 3.16, lah itu laporan proyek isinya. Itu PowerPoint ya. Kemudian di materi 3.17 itu evaluasi proyek ya. Kemudian materi 3.18 kontrak kerja konstruksi ya gitu. Semuanya bisa dipelajari, nah bukan pelajaran eksak yang hitung-hitungan kayak matematika, kayak fisika gitu ya. Jadi ini pelajaran hafalan saja, seperti ilmu sosial dihafalin, manajemen konstruksi ya. Oke, ya itu materinya. Kemudian ada satu lagi tentang pemberitahuan tentang Zoom meeting ya, sudah saya kirim tadi pagi juga, tertera waktunya 12.50 sampai bilangan 13.30. Ya 40 menit jatah kita kena free gratis ya, hanya 40 menit. Kemudian presensi kehadiran. Saya tanya, kalian sudah absen belum hari ini yang di Google Form yang saya kirim? Saya sudah, Pak. Sudah absen ya, tolong di absennya ya, karena data absen itu adalah yang sangat penting buat saya untuk menilai ya, baik itu penilaian tengah semester ya, rapot tengah semester, maupun penilaian akhir semester atau PTS nanti di rapot ya. Karena saya sangat konsen dan berharap ya, bagi kalian yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi dengan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes melalui jalur rapot
ya insya Allah Pak Dede bantu ya secara nilai ya gitu dengan kehadiran seperti ini ya, dengan kehadiran kamu rajin gitu ya, rajin masuk ikut Zoom meeting ya gitu seperti ini insya Allah lah gitu ya, karena terus terang saja di materi saya ya mungkin ya tugasnya itu hanya belajar saja, mempelajari dan membuat ringkasan untuk pribadimu sendiri gitu ya dari materi yang sudah saya kirimkan dan mengembangkan diri dari materi yang sudah saya kirimkan, dikembangkan ya, bahwa manajemen konstruksi itu luas ya, dipelajari sendiri dari internet banyak sekali tentang hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola konstruksi ya. Oke. Oke, kalau begitu ya saya ngecek dulu ya sebentar sebelum saya lanjut ya karena takut kelupaan ini ya. Tantowi masuk. Muhammad Tantowi Yahya ya, Muhammad Tantowi Yahya. Muhammad Tantowi Yahya. Oke, saya tulis dulu. Oke. Kemudian selanjutnya ada Dwi Suci Ramadini. Dwi Suci Ramadini. Ya, Dwi Suci Ramadini. Ya, saya ngecek sebentar ya, Tantowi menggunakan HP apa laptop, Tam? Halo, Tantowi, bisa mendengar suara Bapak? Oke, lanjut. Dewi Suci Ramadini menggunakan HP apa laptop? Dwi Suci Ramadini. HP, Pak. Menggunakan HP. Posisi rumahmu di mana, Dwi? Apa sih namanya? Pondok Rajek. Oh, Pondok Raja. Oke. Dwi Suci udah PKL kan ya? Udah, Pak. Udah beres ya, berarti sudah PKL mah udah leluasa lah gitu ya, gitu udah oke. Baik, anak-anak sekalian di link Zoom sekarang sudah ada 5, Bagus Ramadan Nugraha, Abdul Farezi Rajab, Syed Akil Ramadan, Tantowi atau Muhammad Tantowi Yahya, dan Dwi Suci Ramadini. Sampai dengan saat ini Tantowi belum bisa komunikasi. Ya, saya tanya tadi ininya suaranya belum terdengar oleh saya gitu ya, tapi saya yakin dia sudah berusaha. Ya Pak, ya Pak. Oh Ya, iya, Pak. Tantowi bisa dengar. Menggunakan Ya, HP Pak. apa laptop? Tantowi menggunakan HP, Pak, HP. Posisi rumahmu di mana? Di Pemda Pak, Cibinong. Oh, dekat padahal mah ya. Sudah Dekat, PKL Pak. ya? Sudah PKL? Sudah Pak. Sudah. Oke, berarti bebas ya, ada beberapa yang sudah PKL. Ya, sudah PKL. Ada yang PKL masih PKL tapi off, Bagus Ramadan ya masih PKL tapi sedang off ya, sedang ada di rumah. Abdul Farezi belum PKL, mudah-mudahan cepet ya nanti di Harmony Land atau di tempat yang lain. Kemudian Syed, Tantowi, dan Dwi Suci semuanya sudah pulang PKL ya. Anak-anak sekalian perlu kalian ketahui bahwa pelajaran produktif ya mungkin akan berakhir sampai akhir di bulan ini. Sampai akhir September ini, Juli, Agustus, September pelajaran produktif akan berakhir. Ya, yang diajarkan seyogyanya 1 semester selama 6 bulan, kita hanya sampai 3 bulan saja. Kenapa? Karena insya Allah tanggal bulan Oktober, November, Desembernya ganti yang belajar ya, yang belajar seperti ini nanti pelajaran umum, olahraga, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain gitu ya, gantian 50-50 ya, 3 bulan 3 bulan gitu ya. Untuk apa? Untuk supaya akhir tahun atau akhir semester nanti 2 mapel ya, pelajaran umum dan pelajaran produktif itu sama-sama ada nilainya ya. Nilainya untuk apa? Penting bagi kalian yang ingin melanjutkan studi perguruan tinggi tanpa tes, nilai semester 5 itu harus ada. Itu masalahnya. Oke? Ya, anak-anak sekalian, ya itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian untuk pertemuan kali ini ya sudah saya share materinya di link Telegram ya gitu. Tadi sudah saya sampaikan sudah sampai ke presensi pertemuan 6. Ya, kita pertemuan 6 pada hari ini. Mohon semuanya diisi nah, yang terutama yang hadir di link Zoom ini ya. Oke, kemudian saya juga mengirim materi dengan mohon dipelajari materi pelajaran tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Ya, saya yakin ya di antara kalian yang hadir pada siang hari ini ya, insya Allah beberapa tahun yang akan datang ya akan yang konsisten tetap berada di jalur bisnis konstruksi dan properti ya, baik itu kuliahnya kalau mau kuliah di teknik sipil, arsitektur dan yang sejenis di bidang konstruksi atau
berwirausaha atau bekerja di bidang jasa konstruksi. Oleh karena itulah maka ya saya berharap ya apabila kalian betul-betul nanti akan serius menekuni bidang jasa konstruksi, ya itu harus betul-betul mengetahui seluk-beluk tentang pengelolaan jasa konstruksi, diantaranya adalah tentang peraturan ya nomor 2 ya tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Itulah Undang-Undang Republik Indonesia. Ya, semua ya pekerjaan, semua badan usaha di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa konstruksi wajib menguasai dan mengetahui tentang peraturan undang-undang ya atau Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Sudah saya kirim materinya ya atau namanya itu PDF-nya di link Telegram yang sudah saya kirim, tinggal dibuka saja. Nah, itu ada berapa halaman, cukup banyak isinya ya. Nah, itu semua ya sudah saya kirim tadi pagi bahkan dari minggu-minggu kemarin ya. Oke, di ujian semester atau pertengahan semester kemarin nilainya juga lumayan bagus ya. Saya hanya ada 2 pilihan dari AB itu. Pilihan satu multiple choice, pilihannya cuma 2 deh supaya mengerucut di antara 2 itu ada salah satu yang betul gitu ya. Saya tinggal pilihannya tidak banyak. Ya kalau pilihannya banyak nanti bisa puyeng kamu ya gitu. Jadi kalian kemarin saya ngeliat ya nilainya lumayan gitu ya. Ada yang nyaris sempurna ya 40 garis miring 40 ya betul semua berarti. Oke anak-anak sekalian ya itu kemudian pemberitahuan juga sudah ya sudah saya sampaikan. Artinya belajar secara mandiri sudah saya berikan ya dari tadi pagi, baik itu materinya maupun tentang pemberitahuan-pemberitahuannya. Dan pada siang hari ini ya di layar kalian sudah terlihat ya kontrak pada proyek konstruksi. Ya guru mapel saya sendiri ya kemudian materi 3.18 itu memahami konsep ya, memahami konsep termin pembayaran pekerjaan konstruksi ya. Ini materi 3.18 yang saya pikir minggu kemarin saya lupa ingat ya, sudah saya sampaikan apa belum ya materi tentang ini? Ada yang masih ingat nggak? Minggu kemarin ya walaupun agak cepat ya, saya pernah menyampaikan di BKP 2 apa BKP 1 ya materi ini gitu. Saya lupa ingat gitu. Ingat nggak? Ada yang ingat? Oke, lanjut aja ya. Berarti belum ya. Pengertian kontrak, anak-anak sekalian, saya yakin kalian sudah tahu ya kontrak gitu ya. Istilah kontrak ya dalam dunia bisnis konstruksi dan properti adalah kesepakatan atau perjanjian secara sukarela antara dua pihak yang mempunyai kekuatan hukum. Ya, kesepakatan dicapai setelah satu pihak menerima penawaran yang diajukan oleh pihak lain untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang tercantum dalam penawaran. Ya, gitu. Oke. Lanjut. Jadi anak-anak sekalian, jenis-jenis kontrak pada proyek konstruksi terbagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah kontrak dengan harga tetap dan kontrak berdasarkan biaya ditambah jasa. Ya, sekali lagi ya ketika kalian nanti akan bisnis di bidang jasa konstruksi ya sebagai konsultan maupun sebagai kontraktor ya, maka ada 2 kontrak dengan owner ya, dengan pemilik, dengan orang yang punya modal, dengan orang yang ingin membangun ya gedung atau kantornya gitu ya. Kontraknya yang pertama adalah dengan harga tetap. Ya, tidak berubah ya, paten. Bisa berubah karena sesuatu hal yang tidak tercantum di dalam rencana anggaran biaya di awal, namanya apa? Di kemudian hari ya proyeknya sudah jadi, sudah 50%, bahkan udah 90%, tapi ada yang lupa. Pekerjaan saluran air lupa, misalkan gitu ya. Nah, itu pekerjaan saluran airnya tetap dibuat, tapi di kemudian gitu ya, di 90% proyeknya udah berjalan. Itu namanya adendum. Ya, adendum dalam istilah proyek namanya adendum. Ya, jadi sama-sama lupa ya. Jadi
ownernya juga dari awal tidak teliti bahwa ada pekerjaan yang belum tercantum, ya kontraktor biasanya menerima rencana anggaran biaya dari konsultan, ya tahu beres aja gitu, konsultannya kelupaan, ada item yang tidak tercantum, ya saluran air belum ada, wah ini ya, padahal gedungnya udah mau jadi. Nah ini tetap akan dibuat saluran air, tapi namanya adendum, kesepakatan berapa volumenya, ya kemudian berapa biayanya, itu ya, itu tetap aja ya uraian pekerjaan, ya kemudian volume, harga satuan, jumlah harga, itu ya tetap muncul nanti akan ketahuan berapa volume dari saluran air tersebut, harganya per meternya berapa, atau per meter perseginya berapa, atau per meter kubiknya berapa, kemudian dikalikan ya antara volume dengan harga satuan, akan ketemu harga total gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kontrak berdasarkan biaya ditambah jasa ya. Biaya yang keluar dari rencana anggaran biaya ya, itu ada harganya, ada 2 item. Yang pertama adalah jasa ya, atau yang pertama adalah pembelian material ya, untuk beli material. Kemudian yang kedua adalah untuk jasa tenaga kerja. Untuk pembelian material biasanya berkisar 70% ya. 70% dari nilai rencana anggaran biaya itu dipastikan akan ya terserap untuk pembelian material. Contohnya, kita ya mendapat proyek 100 juta untuk membangun sebuah rumah misalkan ya. Kemudian ya sudah dipastikan dari uang 100 juta tersebut 70 juta untuk pembelian material. Dan sisanya 30 juta adalah untuk pembayaran jasa tenaga kerja. Ya, jasa tenaga kerja, pajak dan lain-lain kalau CV yang mengerjakan ya, PT atau CV itu ada pembayaran pajak dan lain-lain ya, itu 30, antara 25 sampai 30 gitu ya, gitu. Jadi kita bulatkan saja 30% gitu ya. Oke, jadi jelas ya kalau ada uang proyek sebesar 1 miliar sudah dipastikan 700 juta untuk ya pembelian material dan 300 juta untuk jasa tenaga kerja gitu ya. Dan keuntungan dari pengusaha kalau ini dikerjakan oleh swasta atau perorangan, keuntungannya ya jangan lebih dari 10%. Keuntungan tuh hanya 10%. Nah. Ya, contoh, kalau ada proyek nilainya 100 juta, maka keuntungannya itu 10%. Itu Ikatan Arsitek Indonesia ada pasal sekian menentukan seperti itu ya, bahwa keuntungan ya pengusaha jasa konstruksi itu hanya 10%. Ya, tapi kan kenyataannya di lapangan wah boro-boro gitu, kadang lebih ngambilnya 20% udah ditutup duluan gitu ya, dari uang 100 juta 20 juta udah keuntungan duluan. Ya, wah ini bahaya nanti untuk kekuatan mutu konstruksinya akan rendah gitu ya. Jadi 10% saja. Artinya pengusaha jasa konstruksi hanya ya kalau ada proyek senilai 100 juta, keuntungannya berapa? Hanya 10 juta keuntungannya gitu ya. Kalau ada proyek 1 miliar, keuntungannya berapa? Keuntungan pengusaha itu 100 juta kalau ada proyek nilainya 1 M gitu ya. Gitu. Jadi udah rumus itu Nah, Ikatan Arsitek Indonesia pasal sekian menyatakan ya bahwa seorang pengusaha jasa konstruksi ya itu keuntungannya adalah cukup 10% saja. Tapi hal tersebut ya banyak ya yang diabaikan oleh pengusaha jasa konstruksi ya, karena apa? Mereka banyak yang mengambil keuntungannya lebih dari 10%. Ya, karena apa? Ya mungkin materialnya diakal-akalin, nah kekuatan konstruksinya yang jadi masalah. Ya, kita tidak idealis nanti ya kalau sudah terjun ke dunia proyek segala macam, banyak orang, banyak manajemen yang bekerja, yaitu biasanya untuk pengeluaran ini itu gitu ya banyak sekali ya, sehingga idealisme ya untuk kekuatan konstruksi itu bahaya sekali kalau diabaikan ya. Ini kalau bekerja dengan pengusaha asing ya, kontraktor asing atau ownernya orang asing itu jangan main-main nah gitu ya gitu. Besi yang harusnya besi 18 ulir itu pembeliannya adalah besi
18 polos itu bisa jadi masalah gitu ya, dibongkar lagi konstruksinya. Itu apalagi Jepang ya. Korea, Jepang dan lain-lain itu tidak bisa main-main kalau konstruksi. Ya, dalam perencanaan besinya 16 ulir. Dalam pembelian ya, kan di kontraktor ada yang bagian pembelian, purchasing namanya, ya, membelinya besi 16 polos, harganya beda. Ulir itu lebih mahal, kalau polos lebih murah. Itu bahaya gitu ya. Karena apa? Ini untuk mengambil keuntungan gitu ya. Satu besi harganya misalkan 95.000 yang ulir, satu batang ya. Kemudian membeli yang polos harganya 85.000, ya keuntung 10.000 satu besi gitu ya. Padahal di RAB-nya harus besi ulir, enggak boleh gitu ya. Nah, ini kalau ya kita idealis dengan mutu konstruksi, tetaplah kita sesuai kitabnya adalah dengan rencana anggaran biaya yang sudah dibuat. Oke, itu nah ya, gitu. Jadi jelas kontrak berdasarkan biaya ditambah jasa, ya gitu. Kemudian di dalam kontrak dengan harga tetap ada kontrak lumsum, ada kontrak daftar volume. Ya, di dalam kontrak berdasarkan biaya ditambah jasa ada ditetapkan lebih dahulu dan ada target kontrak dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Jadi anak-anak sekalian, dengan kontrak harga tetap atau fixed price kontrak, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan hingga selesai sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak atas resikonya sendiri terhadap jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian pekerjaan tersebut. Anak-anak sekalian, di HP saya sudah pukul 13.26 ya, 13.26 ya. Tapi belum ada tanda-tanda untuk berakhir ya, saya lanjutkan ya. Sebelum ya Zoom meeting ini berakhir, Pak Dede mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kalian yang sudah hadir di ruang Zoom meeting. Bagus Ramadan, Abdul Parezi, Syed Akil Ramadan, Tantowi atau Muhammad Tantowi Yahya dan Dwi Suci Ramadini. Ya, terima kasih Bapak ucapkan kalian sudah hadir di link Zoom ya. Dan nanti materi-materi yang Bapak sampaikan tetap dipelajari ya Nak. Bila perlu ada buku catatan khusus tentang pengelolaan konstruksi dan properti bisa dilanjutkan dari buku kelas 11 kemarin ya. Mungkin masih banyak yang kosong bukunya ya, karena metode pembelajaran yang kita gunakan dengan menggunakan virtual ya, pembelajaran virtual seperti ini ya, memungkinkan untuk sedikit mencatat gitu ya, sedikit mencatat ya. Tapi jangan malas mencatat, tetap saja membuat catatan atau ringkasan ya. Saya melihat di dalam materi-materi yang sudah saya sampaikan semuanya itu sebenarnya sudah ringkasan. PowerPoint ini ringkasan. Kalau bukunya luar biasa, tebal sekali gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Oke, ya sudah ada peringatan ya, waktunya tinggal 10 menit lagi. Baik, anak-anak sekalian ya, kontrak berdasarkan biaya ditambah jasa. Pemberi tugas berkewajiban membayar biaya nyata yang dikeluarkan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan ditambah biaya atas jasa yang dilakukan kontraktor. Ya, umumnya digunakan untuk jenis-jenis pekerjaan yang kecil atau sulit sekali menetapkan lebih dahulu harga satuan atau harga lumsum pekerjaan. Lanjut. Jadi anak-anak sekalian, kalau ada istilah kontrak lumsum, adalah kontraktor menawarkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan biaya tetap, meskipun terjadi perubahan volume pekerjaan. Kontrak ini digunakan jika semua detail pekerjaan yang dilaksanakan diketahui dan kemungkinan terjadinya perubahan sangat kecil. Kedua, kontrak harga satuan, yakni kontraktor menawarkan untuk menyelesaikan berbagai jenis pekerjaan di mana masing-masing pekerjaan mempunyai harga satuan yang tetap sesuai dengan yang dikerjakan. Dan kontrak daftar volume, yakni kontraktor menawarkan untuk menyelesaikan berbagai jenis pekerjaan dengan masing-masing jenis pekerjaan mempunyai harga satuan yang tetap dan volume pekerjaan berdasarkan pada gambar rencana. Lanjut. Oke, penentuan besarnya fee ya saya lewati Nak.
Saya kira kalian bisa. Kemudian di dalam isi dokumen kontrak nanti ya, yang pertama adalah persyaratan umum kontrak. Ya, kemudian persyaratan khusus kontrak, kemudian gambar dan spesifikasi. Lanjut, daftar volume atau kuantitas, daftar harga satuan, dan daftar harga. Kemudian penawaran, persetujuan, dan perjanjian. Itu nanti di dalam dokumen kontrak. Lanjut, ada persyaratan umum menetapkan dan mendefinisikan hak dan kewajiban yang sah dari setiap pihak terhadap kontrak isinya. Yang pertama sifat kontrak, definisi dan pengertian istilah yang dipakai dalam kontrak, kemudian asuransi, hak kewajiban kontraktor, hak kewajiban pemilik pekerjaan, kekuasaan dan tugas owner engineer, dan pengadaan sehubungan dengan pengawasan pekerjaan. Saya catat dulu, nak. Ada satu lagi yang baru masuk, siapa, nak? Yang baru masuk. Takut nanti berakhir ya. Bagus Ramadan Nugraha, Suci, Farezi, Muhammad Tantowi Yahya, Sayyid Akil, kemudian yang baru masuk siapa? Syahidah Rohmah. Syahidah Rohmah. Ya. Syahidah Rohmah. Oke, ya saya lanjut. Nah, biasanya saya catat ini yang datang ya, walaupun terlambat. Beberapa menit lagi akan berakhir ya. Waktu ya, saya sampaikan sekali lagi ya, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada kalian yang sore hari ini atau siang hari ini hadir di link Zoom meeting pelajaran ya pengelolaan konstruksi dan properti. Lanjut. Persyaratan umum ya, jadi ketentuan terhadap variasi pekerjaan, kemudian ketentuan terhadap perpanjangan waktu, cara dan waktu pembayaran, ketentuan ya uang disimpan atau ditahan, kemudian perubahan biaya kontrak oleh tenaga kerja dan bahan, prosedur yang digunakan bila kontraktor bangkrut, prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemilik pekerjaan dan kontraktor selama pelaksanaan kontrak. Lanjut, persyaratan khusus diperlukan untuk melengkapi persyaratan umum kontrak. yakni waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kontrak, denda yang harus dibayar untuk keterlambatan, masa pemeliharaan sesudah penyelesaian kontrak, pengadaan item-item khusus oleh pemilik, pembatasan khusus pada kontraktor. Anak-anak sekalian, perlu diperhatikan dalam kontrak kerja ya antara owner ya dengan kontraktor, waktu yang diberikan untuk pelaksanaan kontrak, waktu ya, proyek itu berbatas. Ya, berbatas, bisa 1 bulan, kalau kecil volumenya, bisa 3 bulan, ya, bisa 9 bulan, bisa juga sampai tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Coba lihat, nah di sekitar kita itu ada proyek-proyek apartemen atau hotel ya. Di Gedung Halang sana itu ada belokan menuju jalan tol, itu ada gedung yang tinggi itu nggak tahu berapa lantai ya, sampai sekarang mangkrak ya, belum selesai. Itu saya kira udah berjalan berapa tahun ya, sudah berapa tahun yang lalu dibangun, sampai sekarang belum selesai. Jalan Raya Bogor ya, dekat pom bensin di SMK Negeri 2 Ciluar itu ya, lurus di jalan raya itu ada juga ya yang dibangun oleh pembangunan perumahan, padahal itu BUMN, pembangunan perumahan, sampai sekarang belum selesai. Itu bangunannya tinggi juga ya, apakah itu apartemen, apakah itu hotel, sampai sekarang belum selesai ya, masih ditutup, pagarnya keliling gitu ya, ya mangkrak gitu ya, tidak ada tanda-tanda proyek berjalan. Sejak pandemi COVID ya, kedua proyek itu yang saya lihat sejak pandemi COVID ya praktis berhenti pekerjaannya gitu. Biasanya kan ada alat-alat berat gitu, ada kegiatan-kegiatan konstruksi yang berjalan ya gitu. Setelah pandemi COVID, kedua proyek besar itu yang ada di Jalan Raya Bogor dekat SMK Negeri 2 Ciluar itu, jalur itu ya, itu di Pomad gitu, di sana tuh dia Jalan Raya Bogor, pelan-pelan itu ada gedung tinggi tuh di situ tuh ya, itu mangkrak juga di situ. Kemudian di Kedung Halang ya, mau belok ke jalan tol, coba lihat tuh ada gedung tinggi kelihatan menjulang, itu juga masih belum beres sampai sekarang, mangkrak ya. Nah, ini waktu sebenarnya
proyek itu kan waktunya ada gitu, tapi kenapa tidak berjalan? Ada kendala apa di situ? Ya, padahal sudah ada perjanjian itu saya yakin antara owner yang punya gedung itu dengan kontraktor. Ya, ini ada faktor biaya di situ, nah. Ya, waktu sudah ditentukan tapi ada biaya. Artinya apa? Owner atau pemilik dari ya gedung tersebut bisa jadi finansial atau keuangannya dalam kondisi tidak baik gitu ya. Gitu ya, tidak safety ya. Jadi proyek itu miliaran gitu ya. Ternyata ada keperluan lain dia terpakai gitu ya. Sehingga uangnya tidak kembali, macet ya, ini yang bermasalah jadinya gedungnya tidak bisa berjalan karena apa? Kontraktor itu akan melaksanakan pekerjaannya ketika ya termin-termin pembayarannya bisa berjalan dengan baik. Ya. Ini yang salah siapa gitu ya? Kalau kontraktor ya dia akan bekerja termin pertama sudah dibayar, dia akan bekerja karena ada uang masuk. Termin kedua ya biasanya termin pertama 50%, termin kedua 30%, termin ketiga ketika gedung sudah selesai, serah terima kunci terakhir gitu ya. Ya. Oke, jadi karena waktu perlu diperhatikan ya. Kemudian denda yang harus dibayar untuk keterlambatan ini kalau kontraktor sudah dibayar, termin-termin pembayarannya sudah ada, sudah beres, tetapi tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, keterlambatan. Terlambatannya bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, dan seterusnya ya, terlambat. Ya, alasannya faktor cuaca. Wah, hujan terus, lagi musim hujan dan lain. Memang kadang-kadang faktor cuaca menjadi faktor penghambat utama untuk berjalannya sebuah proyek. Ya, itu. Ini perlu diantisipasi ya, perlu diantisipasi. Ya, karena apa? Kalau proyek cuacanya hujan, ini pasti nanti banyak hambatan, apalagi outdoor, di luar ya. Itu gedungnya belum jadi, atapnya belum ada. Wah, udah dah ada geluduk dan segala sesuatu, angin kencang dan lain-lain, udah berhenti dulu, bahaya karena nyawa nanti di situ. Oke, waktu kita 1 menit lagi ya. Jadi masa pemeliharaan sesudah penyelesaian kontrak. Kalau di dalam istilah-istilah masa pemeliharaan itu ya istilahnya apa itu nak? Ya, karena gedungnya sudah jadi, sudah serah terima kunci, ya kemudian kontraktor masih bertanggung jawab jika ada kendala-kendala di dalam gedung yang baru dibangun tersebut. Garansi namanya gitu ya. Tahu garansi kan? Ya, garansi bukan elektronik doang ya, bukan HP. Kamu beli HP baru nak di counter ya, itu ada garansinya nggak itu? Garansi berapa bulan biasanya? Garansi berapa bulan gitu ya, gitu. Penjualnya kan suka ngasih tahu ya, ada garansi mas, nanti 1 bulan, 2 bulan ya, kalau ada kerusakan ke sini aja. Nah gedung juga begitu, itu ketika sudah serah terima kunci, ya maka kontraktor harus bertanggung